Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari ini, hari Kamis 6 Juni 2024. Sebelum kita akan melanjutkan tugas dan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami, hingga pada saat ini kami boleh bangun, kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Bapak, sebelum kami akan melanjutkan tugas dan kegiatan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan membantu kami untuk kami dapat memahami akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendasari firman-Mu di dalam kegiatan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua ayat bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 43 ayat 5 dan yang kedua dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kedua dari Kisah Para Rasul. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan takut sebab Allah menyertai. Firman Tuhan hari ini merupakan pesan Tuhan yang diberikan baik bagi Yakub di dalam perjanjian lama dari bacaan kita di Yesaya 43 ayat 5 maupun kepada Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul. Pesan agar tidak takut karena Allah senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberikan pesan kepada Paulus dalam suatu penglihatan ketika Paulus berada di kota Korintus yang merupakan salah satu kota yang terbesar dan termakmur serta menjadi kota yang terpenting dalam kekaisaran Romawi. Paulus tinggal di Korintus dan mendirikan salah satu jemaat di kota itu. Sekalipun pada waktu itu ada banyak tantangan, hambatan dan penganiayaan karena kehidupan orang Korintus pada zaman itu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, seperti kondisi amoral dalam kehidupan masyarakat, okultisme yang berkembang pesat, penyembahan kepada berhala-berhala, perceraian dalam pernikahan, masalah gender, bahkan juga ada rasul-rasul palsu dan kaum cendekiawan dengan filsafat mereka, serta kehidupan yang tidak senonoh dalam jemaat Korintus. Namun demikian masih ada jemaat-jemaat yang
mengasihi dan hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita mendapatkan pesan yang pertama, jangan takut, karena ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat dalam pikiran dan jiwa orang percaya yang akhirnya menghambat dan menghalangi seseorang untuk bersaksi akan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan mematikan kekuatan roh untuk menerangi dan menggarami dunia ini melalui kabar baik, yaitu Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Allah sangat memahami keadaan Paulus yang diliputi dengan rasa takut oleh karena situasi dan keadaan orang-orang Korintus pada zaman itu yang merupakan sasaran pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dengan berbagai alasan dan pikiran yang ada di dalam pergumulan Rasul Paulus, sehingga membuat Paulus menjadi takut untuk memberitakan Injil kasih Kristus. Melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut akibat dosa yang dilakukannya. Ketakutan ini juga yang sering melanda anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam memberitakan Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi manusia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kebenaran ini mengilhami kita untuk menghancurkan setiap perasaan takut yang menghambat dan menghentikan orang percaya dalam bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa agar memperoleh kemenangan dan keselamatan dari hukuman maut. Pesan Tuhan untuk jangan takut juga diberikan bagi kita saat ini untuk merubah rasa takut menjadi kekuatan dan keberanian oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, teruslah memberitakan firman. Sebagaimana Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk terus memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di Korintus di tengah-tengah situasi yang menekan dia untuk tidak lagi bersaksi, merupakan suatu perintah yang terus bergejolak di dalam hati dan jiwa, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita terus memposisikan diri sebagai saksi-saksi yang memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan diam. Jangan diam dan tidak berbicara atau bersaksi tentang Injil Kerajaan serta tidak berbuat sesuatu sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu pilihan yang dikecam, yang tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga pesan untuk Paulus jangan diam itu merupakan pesan penting bagi kita juga sebagai orang-orang percaya. Mendiamkan Injil atau tidak memberitakan Injil, mendiamkan kejahatan yang semakin merajalela, mendiamkan pertikaian, berarti membiarkan pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang ingin menguasai dan menghancurkan kehidupan kita dan menguasai dunia ini, sehingga menghambat terwujudnya karya keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Allah bagi umat manusia.
Allah menyertai kita. Hati Allah yang penuh dengan perhatian dan kepedulian terhadap anak-anaknya ditunjukkan melalui penyertaannya dalam situasi dan kondisi apapun. Allah mengerti bahwa Paulus akan mengalami kegentaran ketika melayani dan memberitakan Injil di jemaat Korintus. Oleh sebab itu Allah memberikan pesan bahwa Allah menyertai Paulus, bahkan menjamin tidak akan ada yang menjamah dan menganiaya Paulus. Allah menyertai menjadi peneguhan bagi Paulus dan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena penyertaannya menjadikan kita kuat dan berani dan mengalami pertolongan, keselamatan di tengah-tengah bahaya, bahkan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita di dalam segala sisi dan segi kehidupan kita. Karena itu jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, karena Allah senantiasa menyertai kita. Pesan ini juga menjadi pesan bagi kita sebagai gereja Tuhan pada masa kini, di tengah-tengah krisis dan situasi dunia yang sangat sulit, yang sangat kelam, untuk kita terus bertindak dan menyuarakan kebenaran Injil Yesus Kristus sampai terjadinya perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan dan situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan bagi kami. Kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ambil bagian di dalam karya keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi dunia ini. Tuhan Bapa di surga, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami setiap pribadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan kami untuk bekerja, melayani, dan melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom.